Ini AC-nya udah di full. Ini di sini aja. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ahdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Akhwati wal ummahat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terdengar tidak suaranya? Terdengar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita berharap dengan kita mempelajari ilmu agama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan fahamkan urusan agamanya. Semoga kita masuk dalam hadis ini. Katakan amin. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani, akhwati wal ummahat yang semoga dirahmati Allah azza wajal, masih membahas tentang adab-adab salam ya, yang dianjurkan oleh syariat. Saya bawakan kitabnya dari kitab ya Fawaid al-Majmu'ah fi Syarhi Fusulil Adab wa Makarimil Akhlaq, yakni faedah yang bisa dikumpulkan dalam penjelasan syarah adab dan akhlak karimah, karya Syekh Al-Imam Qudwa Ibnu Aqil dan disyarah oleh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pembahasan kali ini ya masih berkaitan tentang salam. Ada beberapa hukum yang seharusnya kita ketahui dan mudah-mudahan bisa kita amalkan, dan terkadang ini sunnah ini sudah mulai pudar, bahkan sudah mulai asing di tengah-tengah kita. Apakah sunnah tersebut? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Aqil, apabila wa idza sallama thumma hala bainahu wa baina man sallama alaihi syajaratun au jidarun thumma altaqu adat sunnatus salam. Apabila Anda ketemu sama orang mengucapkan salam, iya apa tidak? Kemudian ketika berjalan bareng terpisahkan oleh pohon atau tembok atau bangunan atau batu, maka sunnahnya mengucapkan salam lagi tatkala ketemu lagi. Bisa dipahami tidak? Antum berjalan nih di trotoar,
Ya, ibu-ibu berjalan di trotoar gandengan tangan bahkan, ya enggak? Atau sama suaminya. Ketika ada pohon besar yang menghalangi trotoar, otomatis kan terbagi jadi dua, iya apa tidak? Terbagi jadi dua, kemudian ketemu lagi. Maka ini seharusnya, bukan salah, sunnahnya adalah mengucapkan salam kembali. Mengucapkan salam kembali, entah itu pohon, entah itu batu, entah itu bangunan rumah, apapun yang menghalanginya, kemudian bertemu kembali, maka sunnahnya adalah mengucapkan salam. Kadzalika kana ashabun Nabi SAW, dan ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Kita sebutkan dalilnya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Adab Mufrad. Kata Anas radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatafarraqa bainana syajaratun atau fatufarriqu bainana syajaratun. Dahulu kita tatkala berjalan bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di tengah-tengah perjalanan kita dipisahkan oleh pohon. Ya, oleh pohon. Fa idzal taqaina, tatkala kita ketemu lagi, sallama ba'duna ala ba'din, maka satu sama lain saling mengucapkan salam. Satu sama lain mengucapkan salam. Ini dalilnya menunjukkan dianjurkan untuk mengucapkan salam jika keadaannya demikian. Kemudian hadis berikutnya Nabi mengatakan, hadis Abu Hurairah, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adab Mufrad, idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi. Apabila seorang bertemu dengan saudaranya, saudara seislam, seiman, maka ucapkanlah salam, kata Nabi SAW. Ini sudah baku. Fa in halat bainahuma syajaratun, apabila terhalangi di antara dua orang tersebut, entah itu pohon atau tembok atau batu, kemudian ketemu lagi, maka ucapkan salam berikutnya. Ucapkan salam berikutnya. Ini bisa kita praktekkan ibu-ibu sekalian. Dan terkadang pemandangan seperti ini, keadaan seperti ini sering kita jumpai, cuman gak nyadar. Contoh, ibu-ibu ketemu di pasar. Ya, ketemu di pasar, di pertama assalamualaikum, ya, ngucapin tuh. Tapi kemudian berpisah kan, ini beli sayuran, ini beli daging sapi, ini beli daging ayam. Kemudian ketemu lagi di jalan, biasanya ngucapin salam lagi nggak? Enggak. Cuman ngomong, ketemu lagi. Iya nggak? Oh, kemarin belanja apa? Pada fudul-fudulan, kepo-kepoan. Mau masak apa nih bu? Nggak ada tuh cerita assalamualaikum lagi. Seharusnya mengucapkan apa? Assalamualaikum. Kalau ketemunya 10 kali, maka ucapkan salamnya berapa? 10 kali. Ini contoh yang sering kita lakukan hampir setiap hari, tapi kita nggak nyadar. Ya, tapi kita nggak nyadar. Entah itu di jalan, naik motor, ketemu di perapatan lampu merah, kemudian ketemu lagi di toko ini, tapi hanya tegur sapa saja, salamnya cuma di awal. Dan ini termasuk kesalahan dalam menjalankan sunnah Nabi SAW. Padahal anjurannya kalau ketemu pohon saja, hanya beberapa detik ucapkan salam. Dan itu juga terkadang bisa kita alami ketika kita jadi tuan rumah menyambut tamu. Ini juga sama prakteknya. Ibu ketemu sama tamu, ibu jadi sahibul bait, yang punya rumah, menyambut tamu, ahlan, assalamualaikum, waalaikumsalam, semua saling tegur sapa, saling mengucapkan salam. Duduk kan, iya apa tidak? Kemudian ibu ngambil air minum di dapur, iya apa tidak? Itu ada perpisahan gak di sini? Ada. Ya, entah itu ngambil, bikinkan kopi, bikinkan teh, bikinkan kue, segala macam. Hanya beberapa menit, maka kemudian ketemu lagi sama tamunya tidak ngucapin salam. Iya apa tidak? Seharusnya ngucapin
salam berikutnya. Ya, entah itu ngambil apa lagi, jadi kaidahnya gini, setiap pertemuan kemudian diiringi oleh perpisahan, maka pertemuan berikutnya ngucapin salam walaupun perpisahannya hanya beberapa saat. Itu kaidahnya. Walaupun perpisahannya hanya beberapa saat, entah itu mau ke toilet, entah itu mau wudu, entah itu sholat kemudian masuk lagi ke rombongan, maka sunnahnya mengucapkan salam. Ya, baru tahu apa gimana ibu-ibu? Baru tahu ya. Ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan ini selaras dengan sabda Nabi SAW, afsyus salam bainakum, sebarkanlah salam. Dan itu bagian dari menyebarkan salam ya, kepada yang diketahui, yang dikenal ataupun yang tidak dikenal ya, entah itu di perkantoran ya, ketika di sekolah ya, ketika jemput anak ya, ketika di sekolah ataupun dimanapun, selagi ketemunya berulang-ulang kali, maka tidak hanya cukup mengucapkan salam di awal pertemuan saja, bahkan di pertemuan-pertemuan berikutnya tetap mengucapkan salam. Imam Nawawi ngasih judul ya, bab istihbab i'adatus salam ala man taqarrara liqa'uhu ala qurbin. Bab dianjurkan sering-sering mengucapkan salam kepada orang yang ketemunya berulang-ulang. Yang ketemunya berulang-ulang, bi an dakhal tsumma kharaj tsumma dakhal. Yang mana orangnya suka keluar masuk. Ya, orangnya keluar masuk, seperti sahibul bait tadi yang nyiapkan kopi, teh dan lain sebagainya, keluar masuk, maka terus dianjurkan mengucapkan salam ya, dianjurkan salam. Dan ini ayyuhal ikhwah bagian dari syiar. Bagian dari syiar Islam, yakni bagian dari syiar Islam adalah tersebarnya salam. Telah kita sebutkan assalamualaikum ini syiarnya penduduk surga. Ya, salamnya penduduk surga, dan telah kita sebutkan makna dan isi kandungan doa yang ada di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga semakin banyak salam, semakin banyak apa? Pahala. Telah kita sebutkan kalau jawabannya komplit atau salamnya komplit dapat berapa? Dapat 30. Jadi semakin banyak salam dapat 30 kebaikan ya. Ini penting untuk sering kita ingat-ingat, dan ifsya'us salam, memperbanyak salam, akan semakin menjadi hubungan semakin baik. Ya, semakin baik. Ya, Nabi SAW mengatakan ya, la tadkhulul jannata hatta tahabu, hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Afsus salam bainakum, maka sebarkanlah salam di antara kalian. Ini penting untuk dibahas. Kemudian salam yang seperti apa yang dianjurkan, dan yang sehingga dengan mengucapkan salam ya, tadi telah kita bahas pada pertemuan kemarin, mengucapkan salam hukumnya apa? Sunnah. Dan menjawabnya hukumnya wajib. Nah, yang seperti apa salam ini bisa menjadi wajib ketika menjawabnya bagi orang yang diucapkan salam? Kata Syekh hafizahullah taala, minimal salam yang benar, yang sesuai sunnah adalah dengan mengangkat suaranya. Mengangkat suaranya, yakni apa maksud mengangkat suaranya? Sampai orang yang diajak, yang diberi salam itu mendengar. Itu barometernya. Barometernya apa? Sampai orang yang diajak salam, yang diucapkan salam itu mendengar suara orang yang mengucapkan salam. Maka itu salam yang benar. Tapi kalau salamnya gini, Assalamualaikum, suaranya kecil, apakah dikatakan mengucapkan salam? Tidak.
Mengucapkan salam adalah barometernya suaranya terdengar kepada orang yang diberi salam. Sehingga kalau orangnya tidak mendengar salam dari orang yang memberi salam, apakah dikatakan dia ini mengucapkan salam? Tidak. Bisa dipahami? Karena belum wajib dia untuk menjawab salam. Kenapa? Kewajiban menjawab salam tatkala orangnya mendengar. Bisa dipahami? Dan yang menjawabnya pun juga sama, harus mengangkat suaranya agar. Kan tadi kita katakan menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Nah, kapan dia melaksanakan wajib? Tatkala menjawabnya dengan suara yang sampai terdengar orang yang mengucapkan salam. Kalau yang menjawabnya suaranya pelan sehingga orang yang mengucapkan salamnya tidak mendengar, maka dia belum menunaikan kewajiban. Dan dia belum dikatakan menjawab salam, bisa berdosa. Jadi harus apa? Ini mendengar dan ini pun juga mendengar. Ini tatkala mengucapkan salam hukumnya sunnah tatkala suaranya terdengar sampai si orang yang diberi salam, dan orang yang diberi salam wajib menjawabnya dengan cara apa? Menjawab dengan suara yang terdengar oleh yang pemberi salam, maka dia telah melaksanakan kewajiban. Bisa dipahami? Kecuali jika jaraknya jauh. Ya, jaraknya jauh boleh dengan tambahan isyarat tangan. Sebagai bentuk dia mendengar jawaban dan dia menjawab salam. Walaupun hukum asalnya mengisyaratkan tangan ketika salam, itu salamnya Yahudi. Kita tidak diperbolehkan mengikuti gayanya Yahudi dengan cara apa? Kalau caranya dekat. Misal saya dengan ibu nih dekat, ibu mengucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, tangannya kayak gini. Iya apa tidak? Sering gak nih kebiasaan nih? Kalau caranya jarak-jarak dekat, maka nggak boleh. Anda dihukumi menyerupai orang-orang Yahudi. Kapan dipergunakan? Ketika membantu jika suara Anda nggak sampai kepada mereka. Misal ini di seberang jalan, ini di seberang jalan. Kan nggak mungkin kita koar-koar. Assalamualaikum. Maksud ibu kayak gitu ngomongnya kan nggak mungkin ya. Waalaikumsalam. Nggak mungkin juga. Apalagi ada suara bis, truk, mobil lewat, motor, ya nggak bakal kedengaran. Ya jalan yang gede ini, Gajah Mada, satu di ujung, teriak-teriakan, kedengaran nggak? Nggak bakal kedengaran. Maka boleh jika saling tatapan dari jauh dengan tangan, boleh. Sebagai bentuk apa? Wasilah, ya, bahwasannya Anda mengucapkan salam. Jadi kembali lagi ke pembahasan, ya, seharusnya yang mengucapkan salam suaranya dikeraskan. Dikeraskan di sini nggak harus teriak-teriak, akan tetapi barometernya orang yang menjawab salam, yang seharusnya menjawab salam itu mendengarnya. Bisa dipahami. Jadi hukum asalnya jahr. Dan ada mengucapkan salam kalau kita pelan-pelan. Kapan keadaannya? Keadaannya ketika kita masuk rumah, ada yang lagi sedang tidur. Ada yang tidur dan ada yang masih sadar, yakni belum tidur. Maka mengucapkan salamnya bagaimana? Pelan-pelan saja. Yang penting orang yang lagi tidak tidur itu mendengar salamnya dan tidak mengganggu, mengusik orang yang lagi tidur. Awas, hati-hati Bu, jangan sampai karena kita ingin mengamalkan sunnah sampai menzalimi orang yang sedang tidur, akhirnya terbangun. Sebagian orang kalau tidur kemudian terbangun gak bisa tidur lagi, iya apa tidak? Ada tuh yang kayak gitu. Ya, assalamualaikum. Waduh, baru kalau orang sini bilang baru ngeliep, baru matanya merem. Kemudian ada yang ngucapin salam keras-keras. Ya, maka ini menzalimi. Seharusnya apa? Salamnya dengan suara yang pelan.
Apa dalilnya? Dalilnya adalah pernah disebutkan dalam sunnah, ya, bahwa di dalam hadis Miqdad, kunna narfa'ulin Nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu minal laban. Dahulu kami pernah mengangkat porsi susu di hadapan Nabi SAW. Fayaji'u minal lail, maka banyak orang yang datang malam hari. Fayusallimu tasliman la yuqiduna iman wa yusmi'ul yaqadhan. Maka mereka mengucapkan salam, orang-orang mengucapkan salam, salamnya hanya terdengar bagi orang yang sadar tetapi tidak membangunkan yang sedang tidur. Bisa dipahami? Ya, jadi itu perlu dilihat kondisinya. Begitu juga ketika misalkan menengok orang sakit, orang sakitnya lagi tidur, sama itu keadaannya. Atau orang yang lagi yang harus silent. Apa biasanya yang nggak boleh ada keributan, seperti orang lagi sakit gigi. Kan orang yang sakit gigi biasanya sensi, iya Bu? Iya apa tidak? Ya, suara pintu ngereok aja bisa diamuk, ya, apalagi suaranya salam. Maka ini juga perlu dikondisikan, perlu diperhatikan baik-baik. Taib, ibu-ibu, akhwat wal ummahat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Kemudian ada satu permasalahan lagi, dan mungkin sebagian dari kita baru mengetahuinya. Apakah itu? Wa yukrahus salam ala syawabin nisa. Tidak dianjurkan mengucapkan salam kepada wanita muda. Maksudnya apa? Lawan jenis. Yang mengucapkannya laki-laki kepada wanita yang masih muda. Ya, yang masih muda. Tidak diperbolehkan, dimakruhkan. Kalau bahasa orang dahulu makruh itu nggak boleh. Kalimat makruh itu tidak diperbolehkan. Taib, wanita muda umur berapa? Umur berapa Bu? Wanita muda Bu? Nah, 17 ya. Disebutkan di sini ya, kayaknya semua pengen masih dikatakan masih muda ya Bu ya. Wasyabu, yang namanya masih muda, ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan 30 tahun itu maksimal dikatakan masih muda. Ada juga yang mengatakan 32 tahun. Ada juga yang mengatakan arba'in. Berapa arba'in? 40 tahun. Wasahih wallahu ta'ala a'lam, itu berbeda-beda. Kadang ada yang maaf ya, yang sudah 50 juga kelihatan masih muda. Ada lagi ibu-ibu yang sudah umurnya tua tapi baby face. Ada juga ya, saya punya kenalan jidah-jidah umur 80 tahun tapi kayak umur 60, 55 tahun. Ada yang seperti itu. Sehingga ini batasan normalnya 30, 32, 40, bahkan sebagian ulama mengatakan umur muda sampai 52. Ya, sampai 52. Sehingga al-mar'ah asyabah la yusallim 'alaiha ar-rajul. Laki-laki enggak boleh mengucapkan salam kepada wanita yang masih muda ketika masih muda. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Jumhur ulama ya, disebutkan kita sebutkan pendapat ulama, yakni kalau face to face. Paham face to face? Face to face itu antara bukan, face to face itu artinya apa Bu? Iya, bukan kayak saya ngucapin salam ke ibu-ibu rombongan, boleh apa tidak? Ini boleh. Ini yang sampai sendirian, berduaan. Misal ketemu di jalan. Itu maksudnya. Seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita muda, dan wanita muda menjawab salamnya laki-laki tersebut yang bukan mahramnya. Yang bukan
Mahram, apa itu mahram? Yakni perempuan yang tidak boleh dinikahi. Ingat, bukan muhrim ya. Kalau muhrim orang yang ihram umroh haji. Kalau mahram itu benar. Ya, afwan akhi, bukan muhrimnya, itu salah. Yang benar bukan mahramnya. Kalau mahram itu bukan pembahasan kita, boleh ngucapin salam. Tapi yang kita bahas adalah laki-laki yang bukan mahramnya, ketemu di jalan, saling kenal, tidak mengucapkan salam, tidak tegur sapa. Karena apa? Nanti kita akan bahas kenapa tidak diperbolehkan mengucapkan salam tegur sapa, nanti kita sebutkan. Kita sebutkan pendapat para ulama masalah ini, diantaranya Imam Malik ditanya, hal yusallimu alal mar'ah, apakah diperbolehkan mengucapkan salam kepada wanita? Maka kata Imam Malik, amal mutajalla fala akrah, kalau wanita tua tidak apa-apa. Kalau wanita tua tidak apa-apa. Fala akrah wa amma syabah fala uhibbu dzalik. Kalau yang masih muda saya tidak suka demikian. yakni tidak menyukai untuk mengucapkan salam kepadanya, ya. Kemudian Ibnu Abdil Bar mengatakan wala yusallim ala syabah, enggak boleh ngucapin salam kepada yang masih muda, entah itu bikron yang masih perawan gadis ataupun yang sudah menikah, ya. Wala tusallim alaih, dan dia pun juga enggak boleh ngucapin salam pada laki-laki. Dan kalaupun dia diucapin salam, boleh wajib menjawab apa tidak? Ya. Ada wanita muda dikasih salam sama laki-laki, wajib menjawab salamnya atau tidak? Kenapa tidak wajib? Karena tadi memang salam ini dilarang, maka jawabannya pun juga dilarang. Bisa dipahami? Ya, la yusallim 'alaiha rajul. Di sini disebutkan walau sallama 'alaiha lam yajuz laha raddas salam. Kalaupun diucapkan salam, dia enggak boleh wanita muda ini menjawab salamnya. Ya, walaupun seharusnya mengucapkan salam tapi tidak diperbolehkan. Kenapa ibu-ibu sekalian? Kenapa tidak diperbolehkan mengucapkan salam kepada wanita muda, dan wanita muda pun tidak boleh menjawabnya? Begitupun sebaliknya, wanita muda nggak boleh ngasih salam kepada pria, dan prianya pun nggak boleh ngejawab salam wanita muda tadi, karena kata para ulama fa inna dzalika yajlibu jawabahunna wa samaa aswatihinna wa asahu yajlibul fitnah wa kam min sautin jarahawan wa ishqa. Karena mendengar suaranya wanita, yang apalagi yang masih muda, itu bisa menyebabkan fitnah. Bahkan maaf, sebagian laki-laki itu nggak bisa dengar suaranya wanita, langsung naik syahwatnya. Ya, bisa sampai terbuka pintu syaitan, sampai terjadi cinta yang terlarang, dan itu banyak yang terjadi. Karena bab ini, maka para ulama menutup rapat-rapat pintu, termasuk mengucapkan salam kepada mereka. Bisa dipahami? Ya, mengucapkan salam kepada mereka. Dan ini diambil, sebenarnya ini tidak ada dalilnya dari syariat, tapi ini kata para ulama diambil dari nas-nas syar'i, kesimpulan-kesimpulan bahwasannya, karena ada khilaf di antara ulama, apakah suaranya wanita itu aurat apa tidak? Ini khilaf di antara ulama. Wallahu taala a'lam. Ya, kalau tidak ada hajatnya, ini yang berbahaya. Yang tidak ada hajatnya, yang tidak ada interaksi karena hajat keperluan, ini yang berbahaya. Apalagi kalau suara wanitanya digemulai-gemulaikan. Apa itu? Ngeleok-ngeleok, ya kayak reog. Ya sudah, orang yang hatinya punya penyakit, ya terjadi apa yang terjadi. Dan kita tahu wanita lemah, sedangkan pria itu kalau syahwatnya naik, ya tenaganya kuat.
yang banyak adalah korbannya adalah wanita. Makanya dalam bab ini ditutup. Dan kita lihat dalam nas-nas syar'i, dalil-dalil yang syar'i, hampir seluruh ibadah wanita nggak boleh bersuara. Iya apa tidak? Contoh azan, wanita dipraktekkan untuk azan nggak? Tidak. Qomat enggak. Membenarkan bacaannya imam, apakah dengan mengeluarkan suara ataukah tepuk tangan kayak gini? Tepuk tangan, tuh lihat kayak gini tepuk tangannya. Itu menunjukkan bahwasanya imam bacaannya salah atau rakaatnya salah, tidak seperti laki-laki mengatakan subhanallah atau membenarkan bacaan imam. Kemudian ketika talbiyah, ibu-ibu ketika ihram umrah atau haji disunahkan membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bagi wanita suaranya dilirihkan, tidak dikeraskan seperti laki-laki. Tuh lihat, jadi banyak nas-nas syar'i yang menyebutkan agar wanita tidak mengeluarkan suaranya. Ini dalam ibadah loh, dalam ibadah, apalagi dengan masalah salam yang sifatnya sunnah, hukum asalnya. Ya, ini tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Dan apa namanya disebutkan di dalam surat Al-Ahzab, ya, fala takhda'na bil qaul, jangan kalau kalian berinteraksi dengan laki-laki jangan suaranya digemulaikan, nggak boleh, kata Allah dalam surat Al-Ahzab. Kenapa? Sehingga fayatma alladzi fi qalbihi marad, sehingga orang yang punya penyakit di dalam hatinya akan buas nantinya. Yatma, tamak. Wa qulna qawlan ma'rufa, akan tetapi kalian wahai wanita, kata Allah, berkatalah dengan perkataan yang tegas. Jangan melehoi. Apa sih namanya? Belok-belok suaranya. Nanti laki-lakinya bisa bangkit syahwatnya. Makanya tidak diperbolehkan. Nanti akan disebutkan ciri wanita yang berinteraksi dengan pria itu harus diantara suaranya tegas, lugas, ya, berwibawa, tidak boleh melenggok-lenggok, termasuk dalam jual beli, termasuk dalam berinteraksi ke pasar, ketemu sama orang, interaksi apapun dengan lawan jenis harus dengan suara yang tegas, bukan suara yang pada hukum asalnya. Bisa dipahami? Itu namanya dalam syar'i fikih namanya al-mar'atul barizah namanya. Wanita yang berkerumun dengan laki-laki dalam bab masalah interaksi. Di antaranya harus suaranya tidak boleh tunduk, suaranya kecil. Taib. Ikhwani fiddin, akhwati wal ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diperbolehkan bagi wanita untuk menjawab atau mengucapkan salam kepada lawan jenis. Entah itu kepada bapak-bapak atau kepada pria dewasa atau kepada yang sebaya, apalagi tidak diperbolehkan. Kalau mau berbicara seperlunya saja, termasuk ketika sebagian ini banyak yang terjadi waliyadzubillah, ketika curhat dengan beberapa para ustadz juga sama. Jangan ngomong seperlunya saja. Ngomong seperlunya saja, didampingi dengan mahramnya, jangan bersendirian, berkhalwat, ini tidak boleh. Termasuk ketika DM di media sosial atau japri. Ngomong seperlunya saja, gak usah belok kanan, belok kiri. Ngomong, Ustadz hukumnya ini apa, bagaimana, saya gini ini, nanti jawab sudah beres. Waliyadzubillah. Taib ikhwani fiddin, azaniyallah wa iyyakum. Kemudian juga itu bagi wanita yang muda,
Yang tadi umurnya 30, 40 sampai 52. Bagaimana dengan wanita yang sudah ajaiz? Di sini disebutkan ajuz. Ya, wanita ajuz boleh nggak ngucapin salam? Boleh apa tidak ibu-ibu? Hah? Boleh ya? Boleh, tidak masalah. Ya, walaupun lawan jenis tidak masalah. Disebutkan di sini wa yajuzus salam 'alal ajaiz. Diperbolehkan mengucapkan salam kepada wanita yang sudah ajuz, tua, yang sudah berumur lebih dari 55 ke atas atau 60, dan itu relatif ya, relatif tidak masalah. Kenapa diperbolehkan? Karena tidak ada fitnah, karena sudah tidak diharapkan lagi ya. Bahkan sebagian ulama itu membolehkan mencium tangan, berjabat tangan dengan wanita yang sudah ajuz. Walaupun pendapat yang sahih tetap tidak boleh. Ini kita sebutkan kenapa? Karena la yushtaha, sudah tidak ada hasrat orang-orang secara umum. Ya, secara umum tidak ada hasrat, sehingga mengucapkan salam kepada wanita tua tidak masalah, diperbolehkan. Yang face to face sendirian tadi, ya, sendirian tidak masalah. Wa dzalika li annaha laysat madhannatun lil fitnah, karena sudah tidak ada fitnah, sehingga boleh mengucapkan salam kepada wanita-wanita tersebut. Ya, wanita termasuk juga bagian dari wanita al-barizat, wanita afifah yang suka berinteraksi dengan laki-laki tapi dia afifah. Ini juga diperbolehkan mengucapkan salam kepada mereka. Ya, ketika interaksi dalam ini, assalamualaikum, salam, saya mau beli ini. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena dia wanita afifah. Afifah itu yang menjaga diri, benar-benar jaga jarak dengan pria, ngomong seperlunya. Ini juga ya diperbolehkan ya, selagi tidak ada fitnah syaratnya. Amnun fitnah, aman dari fitnah, aman dari syahwat, aman dari sesuatu yang tidak diinginkan ya, termasuk seperti jual beli ya, seperti seorang wanita yang keluar karena ada hajat-hajatnya, maka ini diperbolehkan, kecuali bikr, kecuali yang masih gadis, walaupun dia jual beli ya, hati-hati, tidak boleh sampai mengucapkan salam ya, dan tidak boleh menjawab salamnya. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, apa dalilnya boleh mengucapkan salam kepada wanita asing yang sudah tua? Dalilnya adalah hadis Abi Hazim dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu kami bersenang-senang di hari Jumat, yakni hari raya, hari Jumat, hari raya pekanan. Qultu li Sahal, lima, kenapa? Karena ada seorang wanita tua yang membawa kurma Madinah, ya, kurma Madinah, kemudian memberikannya kepada kita. Fa idza salainal jum'ah, apabila kita selesai sholat Jumat, insarafna, kita berpaling, wa nusallim alaih, dan mengucapkan salam kepada wanita tua tadi. Mengucapkan salam kepada wanita tua tadi. Maka kata para ulama, ini dalil menunjukkan bolehnya mengucapkan salam kepada wanita asing dengan syarat tadi masih ya dengan afifah, atau dia sudah ajuz, dengan syarat amnul fitnah, terjaganya dari fitnah ya. Ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum ya. Di sini disebutkan li'anna adh-dhahira anna haula au aktsaruhum laisa min maharim hadhil mar'ah. Hadis ini menceritakan bahwasannya wanita ini bukan mahram, atau laki-laki tadi bukan mahram wanita tadi. Sehingga ya mereka mengucapkan
salamnya. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ditanya, at-taslimu ala nisa, boleh enggak kita mengucapkan salam kepada wanita? Idza kanat ajuzan fala bas. Kalau dia ajuz, wanita tua, boleh, kata Imam Ahmad. Ya, kemudian Imam Saleh mengatakan, sa'altu abi yusallim alal mar'ah, apakah boleh mengucapkan salam kepada wanita? Kata Imam Saleh, adapun jika dia sudah berumur maka tidak masalah. yakni itu berkaitan dengan lawan jenis, ya, ibu-ibu kepada laki-laki, laki-laki kepada ibu-ibu, seperti itu, maka perlu diperhatikan tujuannya untuk menutup rapat-rapat pintu apa? Pintu fitnah, ya, pintu fitnah. Taib. Sehingga dari pembahasan ini bisa kita ambil kesimpulan, mengucapkan salam kepada wanita ada dua jenis hukum. Yang pertama, apabila wanita tersebut bagian dari mahram. Apabila wanita tersebut bagian dari mahram, ya, seperti istri, seperti ibu, seperti ponakan kandung, ya, anak perempuan, ya, entah itu mahram disebabkan karena nasab atau mahram disebabkan karena sebab yang diperbolehkan seperti persusuan, ya, maka salam kepada mereka hukumnya sunnah. Salam kepada mereka hukumnya sunnah dan menjawabnya hukumnya apa? Wajib. Ya, begitu juga sebaliknya, jika wanita mengucapkan salam kepada laki-laki yang masih mahram, itu sunnah dan jawabannya adalah wajib. Nah, kemudian poin yang kedua, apabila wanitanya bukan mahram, wanita asing, ya, bukan mahramnya dia. Wahiyallati yajuzu jawazuhu. Apa barometer dia mahram atau tidak? Dari mana kelihatannya? Coba anti pikirkan, anti bayangkan, dia ini bisa menikahi saya apa tidak? Untuk melihat dia ini mahram atau tidak, maka barometernya seperti ini. Apakah dia bisa menikahi saya ataukah tidak? Kalau jawabannya memungkinkan bisa menikahi saya dalam konteks hukum syar'i, bukan masalah kenyataan, hukum syar'inya, maka dia bukan mahram. Bisa dipahami? Kalau dia secara hukum syar'i tidak bisa menikahi saya karena sebab nasab, sebab persusuan misalkan, maka dia itu adalah mahram. Siapa mahramnya ibu? Bapak, saudara, siapa? Anak kandung, kemudian saudara sekandung, kemudian bapak sampai ke atas, bapak, kakek, ya, kemudian keponakan, ya, keponakan yang kandung, bukan ponakan dari sepupu, bukan, ya, keponakan suami tidak boleh, keponakan suami itu tidak, ya, keponakan suami tidak masuk. Apalagi kalau anaknya masih kecil tidak masalah, tapi kalau dianya sudah dewasa tidak boleh, ya. Tapi nanti kan kita bahas masalah salam. Tapi yang seperti cium tangan tidak diperbolehkan, ya, itu bukan mahram. Sepupu mahram apa tidak? Sepupu mahram apa tidak? Tidak. Bahkan ada hadis mengatakan alhamu al-maut, sudah jadi nama film itu. Ya, apa? Ipar adalah maut. Berapa banyak dalam kasus ini orang-orang yang belum paham agama terjadi perzinahan karena dianggapnya mahram padahal bukan mahram. Jadi kalau mahram, kalau bukan mahram itu akan berkaitan hukum-hukum yang interaksi, seperti tidak boleh berduaan, tidak boleh seperti berboncengan. Ya, sebagian orang menggampangkan, kan dia ipar saya, boleh dong boncengan. Ya, justru karena dia ipar nggak boleh boncengan. Ya, ini tidak boleh bermudah-mudahan dalam bab ini. Ya, jadi kembali lagi
Itu yang namanya mahram, ya, yang namanya mahram. Adapun ada perlu dibedakan di sebagian tempat, walaupun dia bukan mahram tapi dia bagian dari aqarib. Tahu aqarib? Orang dekat, orang sekeliling kita, seperti ipar, ya, seperti zaujatu ammihi, istrinya paman, atau suaminya bibi, ya, bisa dipahami ya, atau anaknya paman bibi. Itu walaupun bukan mahram, ya, dalam bab salam ini dikhususkan diperbolehkan. Walaupun bukan mahram, tapi dalam masalah salam diperbolehkan dengan syarat. Apa syaratnya? Aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Entah itu dia masih muda ataupun tidak. Kenapa? Karena urfnya kebiasaannya kalau nanti ibu nggak ngucapin salam dianggapnya sombong. Akhirnya bikin fitnah. Kenapa sih dia punya salah apa sama saya, atau saya punya salah apa ya? Kok dia nggak ngucapin salam? Nah, khusus untuk masalah salam dengan yang non mahram tapi dia bagian dari lingkaran circle orang-orang terdekat, maka boleh dengan syarat apa? Aman dari fitnah. Ya, ketemu ipar walaupun tapi tidak lagi berduaan misalkan. Oh, apa kabar? Assalamualaikum, salam. Ya, tidak masalah. Tujuannya supaya tidak ada konflik atau tersulutnya api-api fitnah yang apabila tidak mengucapkan salam bisa terbakar. Bisa dipahami? Nah, baru pembahasannya apabila wanitanya wanita asing non orang-orang dekat, maka ini yang kita bahas. Tidak diperbolehkan mengucapkan salam, tidak diperbolehkan untuk mengucapkan salam kecuali jika wanitanya sudah ajus, sudah tua, atau wanita afifah yang suka berinteraksi dengan orang-orang asing, ya, dengan syarat aman dari fitnah, dengan syarat aman dari fitnah. Dan ini disebutkan oleh banyak para ulama. Kemudian poin yang terakhir disebutkan, ya, bahwa diperbolehkan laki-laki mengucapkan salam kepada kumpulan wanita kayak seperti ini, ya, diperbolehkan. Karena apa? Aman dari fitnah, karena nggak ada fitnahnya. Apa yang mau dicari? Nggak ada. Sehingga diperbolehkan mengucapkan salam kepada kumpulan wanita, entah itu di dalam pelajaran, entah itu seperti di pengajian, entah itu di masjid. Ya, karena yang dikhawatirkan itu sudah tidak ada. Termasuk juga ketika seorang masuk ke rumah ternyata ada wanita. Ada wanita. Sudah asar? Tapi kita dengarkan azan sebentar kemudian
Tapi kita lanjutkan sedikit ya. Ada 2 poin. Yang pertama, diperbolehkan bagi laki-laki mengucapkan salam kepada jumhur wanita seperti ini. Entah itu di pengajian, di masjid, ya, di kajian ilmu atau yang semisalnya. Karena apa? Yang dikhawatirkan itu tidak ada. Jadi aman dari fitnah. Begitu juga ketika orang masuk rumah. Masuk rumahnya ternyata ada wanita-wanita lagi menziarahinya, ziarahi keluarganya, maka boleh mengucapkan salam kepada mereka, itu pun tidak masalah. Begitu juga sebaliknya, wanita satu mengucapkan salam kepada jumhur laki-laki, golongan rombongan laki-laki, ya tidak masalah asalkan dengan syarat aman dari fitnah, karena hadisnya yang tadi telah disebutkan yang di hari Jumat tadi itu diperbolehkan dengan syarat tidak ada fitnah. Kalau ada fitnah maka kembali ke hukum asalnya, tidak diperbolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga yang apa yang disampaikan bermanfaat. Ini kena asarnya sudah maju ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz, ketika masuk ke dalam rumah dalam keadaan kosong, baiknya atau sahihnya mengucapkan Assalamualaikum atau Assalamu alaina wa ala ibadillah salihin jazakallahu khair. Ada riwayat yang mengatakan Assalamu alaina wa ala ibadina salihin. Assalamualaikum ditambahkan Assalamu alaina wa ala ibadina ibadillahi salihin, boleh ya, tujuannya supaya yang penghuni rumah tersebut dari kalangan non manusia ya tidak kaget dan lain sebagainya. Atau juga di antara hadis Nabi SAW membaca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca doa itu. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang mampir di satu tempat apapun ya, tsumma qal, kemudian membaca doa tadi a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya, maka tidak akan ada yang membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Baca doa itu juga ya, barangkali ada jin, barangkali ada hewan berbisa atau apapun, kita nggak tahu, maka baca doa itu maka tidak akan ada yang membahayakannya. Wallahu taala a'lam. Atau baca bismillah ya, Allahu akbar, bismillah, assalamualaikum, itu secara umum ya. Yang pertama ini dicoret ya, maksudnya nggak jadi ya. Kalau wanita lagi haid, bolehkah pergi ke kajian di dalam masjid? Kalau ini bukan masjid, ini apa namanya? Iya, artinya ruangan untuk kajian, dipersilahkan. Sehingga jika antunna ada yang berhalangan, yakni datang bulan haid, tidak masalah jika keadaannya seperti ini. Ya, tidak masalah karena memang ini dikhususkan untuk akhwat. Kalau seperti ini. Tapi kalau di dalam itu baru masjid. Ya, baru masjid, sehingga tidak boleh wanita untuk memasuki masjid ya dalam keadaan junub, dalam keadaan hadas besar seperti haid ataupun nifas. Ya cukup dia mengikuti misalkan by live streaming ya, atau dari siaran kajian yang di streaming kan, itu tujuannya membantu, bukan utamanya adalah hadir di majelis ilmu. Yang ada seperti ini kamera, ini tujuannya membantu bagi mereka yang punya udzur syar'i, tentunya pahalanya berbeda dengan yang hadir langsung. Kalau kita mengaji di rumah
Dikeluarkan suara apa dibaca di dalam hati. Mengaji itu harus mengeluarkan suara. Bukan dalam hati, bukan. Artinya apa mengeluarkan suara? Mulutnya qomat kamit. Sebagian orang gini, Bu. Ini salah. Baca Al-Quran kayak gini. Bibirnya diem. Apakah dia dikatakan membaca, mengaji ataukah tidak? Tidak dikatakan mengaji, dia sedang melihat mushaf. Dia sedang melihat mushaf. Jadi tidak dikatakan mengaji. Lantas bagaimana wanita? Kalau tidak ada laki-laki lain, maka suaranya dikecilkan. Tapi kalau ada laki-laki lain, maka suaranya kalau ada laki-laki lain, maka suaranya dikecilkan. Satu lagi. Mertua kita punya nilai. Iya. Mertua kita punya adik laki-laki sama kita istri mahram. Apa maksudnya? Mertua kita punya adik laki-laki sama kita istri kita sebagai istri mahram. Apa maksudnya gimana? Tidak paham. Adiknya mertua, apakah mahram apa tidak? Tidak. Bukan mahram. Misalnya pamannya suami, iya kan? Mahram apa tidak? Bukan. Begitu juga bibinya istri, mahram kepada suaminya dia? Tidak. Paham? Bukan dari mahram. Tapi karena waktunya sudah selesai, sudah habis, kita cukupkan di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.